Halo, kembali lagi bersama saya tentunya yang kali ini akan mengangkat sebuah film yang berjudul Thousand Face of Cumin. Dimana film ini menceritakan seorang pemuda yang lemah, noob, dan paling sial, beban lah pokoknya, hingga tiba-tiba mengalami perubahan nasib secara tak terduga dan mempelajari ilmu sakral yang nantinya akan menyelamatkan dunia dari kegelapan. Penasaran kan? Baiklah, tanpa banyak bacot, mari masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan dengan wanita Jepang yang ingin bermalam di sebuah penginapan Changlong, di mana ia mengatakan telah dikejar oleh seekor serigala yang akan menjadikannya makanan malam. Mendengar hal tersebut, kedua master chef di penginapan itu pun menyetujuinya. Ditambah lagi dengan tiga sepupunya yang montok-montok. Siapa yang nolak kalau modelnya kayak gini? Dua saya pun begitu bahagia telah kedatangan 4 cewek sekaligus di penginapannya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama ketika mendapati keempat wanita tersebut adalah di sisi lain, di istana kaisar terlihat sejumlah pelayan tengah asik mencari sesuatu di antara tumpukan buku yang tercecer. Dan tiba-tiba kaisar yang datang membuat para pelayan seketika berhenti dan sujud dengan raut wajah ketakutan. Di mana kaisar yang menjadi sangat marah karena buku aliran Cumin telah hilang dan mengatakan bahwa di istana sudah dikelilingi oleh sejumlah penjahat. Diamlah bodoh! 还有脸面袖手旁观吗？和奇门启禀皇上，臣绝出，也就可以成就。 Dengar penolakan itu, Kaisar Wang pun menjadi sangat marah kemudian pergi. Setelah kepergian sang kaisar, tiba-tiba Ichiro menyandera kepala Sang Huan dan kedua anaknya yang bernama Miao Miao dan Yuer. Ternyata Ichiro telah merencanakan semua ini dan membawa kepala Sang Huan ke tempat gerbang menuju Langit 9. Murid Sang Huan pun juga telah mencoba mencegah Ichiro, namun dengan mudahnya Ichiro dapat menumbangkannya. Sombong amat. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ichiro juga telah berhasil menembus pertahanan Sang Huan dan menyuruh kepala Sang Huan untuk membuka jam matahari Qian Kun untuknya dengan mengancam akan membunuh kedua anaknya. Akhirnya dengan terpaksa kepala Sang Huan pun membukanya. Namun saat Ichiro akan membukanya, tiba-tiba Omae wa mou shindeiru. 你是柜台，不能轻视的。进去就可以打开了。你打开。安国师傅。Kok nggak ada anjing hilang goblok. Melihat hal tersebut, Sang Huan segera menyelamatkan kedua anaknya dan memberikan benda kepercayaan kepada Master Dongwo, di mana ia sendiri mati-matian menghadapi monster Jam Qiang Kyun. Entah bagaimana nasib selanjutnya. Hingga di pagi harinya di sebuah bar ada seorang lelaki yang bernama Liu Zimo yang selalu kalah dalam berjudi dan membuatnya harus dilempar keluar bar. 哎，大哥，不然再借点钱。狗不让。 Dan pada saat itulah ia pun didatangi seorang kakek yang mengajaknya berjudi dengan hadiah yang cukup banyak. Dan ternyata kakek tersebut adalah seorang master yang bernama Dongwo Liang aliran Cumin. Tak lama kemudian seorang inspektur kota datang yang langsung memecah suasana. A few moments later.
现在最重要的会登上皇位，虽然群情你也要带回来。 Women. Pada malam harinya mereka pun menemukan sebuah penginapan yang ditempati oleh keempat cewek Jepang yang kita lihat di awal film tadi. Di tempat itu Master merasakan adanya seekor siluman dan seketika itu juga mereka bertiga terkena hipnotis yang dibuat siluman ular. 是住店，住个店。跑哪儿去了？你是怎么进来的？举手来！我说有这样一个玉馆呢。乾坤垂下，放。动用幻术。 A few moments later. Datanglah Master Dongwo yang langsung menyadarkan mereka berdua agar tidak masuk ke dalam genjutsu sihir Jepang. Tak lama kemudian saat mereka akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba sejumlah pasukan yang dipimpin oleh Tuan Kalajengking datang. Di mana hal ini mereka meminta kepada Master Dongwo untuk menyerahkan jurus aliran Kimen. Akan tetapi Master Dongwo menolaknya dengan kata lain siap untuk bertarung. 赶紧把奇门遁术。 Anjing, dada gua sakit. 射死他！快走，别管我。今天真的愿意救我？各位姐姐俩完全不熟，先说好。 Kok nggak ada anjing hilang, goblok. Setelah pertarungan itu, kita diperlihatkan Ying R yang tengah diobati oleh ibunya yang juga merupakan siluman ular, dimana ternyata Ying R adalah seorang mata-mata untuk mendekati Dongwo Liang. Di sisi lain, pada malam harinya terlihat Yuer dan Miao Miao pergi ke tempat pavilion Changjin untuk mencari Master Dongwo. Di sana juga terdapat Liu Zimo bersama Master Dongwo. Zimo yang melihat Yuer pertama kalinya pun langsung menaruh hati padanya dan memutuskan untuk menemui UR. Namun pertemuan itu tak berlangsung lama ketika sejumlah pasukan kerajaan datang untuk memeriksa tempat itu dan membuat orang yang berada di dalamnya berhamburan ketakutan. Diamlah bodoh! Lihat Zimo yang bersembunyi di dalam lemari dan disusul oleh UR untuk menghindari kejaran sang petugas tersebut. Saat mereka kira sudah selamat, tiba-tiba jangan dong. Hai, 别说话。 Women. 原来是进青楼了。やめてください。やめて。放开我姐姐。 Mereka berdua pun bersembunyi di dalam gua. Nampaknya Master Dongwo telah terluka akibat menyelamatkan Zimo. Master Dongwo juga akan memarihkan jurus terlarang yang selalu menjadi incaran semua orang, bahkan para iblis pun menginginkan jurus tersebut yang dinamakan aliran Kimen. Setelahnya Dongwo melepaskan lengan pupilnya dan meminta kepada Zimo untuk pergi ke tempat Sang Wan untuk menyerahkan pupil tersebut. Dimana ternyata dengan lengan pupil tersebut yaitu untuk membuka gerbang menuju langit ke-7. 荒郊野岭，
Sedangkan Zimo sendiri telah berhasil melarikan diri. Zimo kemudian pergi dengan kuda yang nganggur di pinggir jalan, dan ternyata kuda tersebut milik seorang prajurit yang bernama King Mu dari Gunung Kunlun. Akibatnya kejar-kejaran pun terjadi. Zimo pun akhirnya sampai di kediaman Sang Huan dan disusul oleh King. Ketika mereka tengah berdebat, tiba-tiba 偷了我的马， 什么玩意儿这是？换的鬼啊！小姐，小姐，可不能乱前面回去再说。 pertarungan itu pun seketika berhenti ketika UR menemukan benda ajaib yang terjatuh dari tas Zimo dan mengira bahwa Zimo adalah seorang Master Dongwo. Zimo juga telah mengatakan bahwa dirinya bukanlah Master Dongwo, akan tetapi mereka tidak mempercayainya karena pada dasarnya Master Dongwo sangat ahli dalam penyamaran. Kemudian pada tengah malamnya, Zimo yang tengah asik membaca kitab yang diberikan oleh Master Dongwo, tiba-tiba A few moments later. Banyak kali ini nyawa Zimo terselamatkan. Kemudian Defu melaporkan bahwa kepala Sang Huan, ayah mereka, akan dipenggal malam itu juga, yang membuat mereka semua bergegas pergi untuk menyelamatkan sang ayah tercinta dan meninggalkan Zimo sendirian. 别，你没事， 这不是让我承认领之人。 别客气了。 别走吧。 夏侯大一战成名，减下。 哎，上官掌门，我还有喂。 Women. Akibat hal tersebut, Zimo akhirnya dibawa ke sebuah tempat gerbang menuju langit 9. Namun saat akan membuka kode QR-nya, tiba-tiba 前辈，走。 A few moments later. Zimo pun akhirnya dikembalikan karena pada dasarnya hanya tangan pupillah yang mampu membuka pintu gerbang menuju langit ke-9. Namun saat diperiksa oleh UR, ternyata Zimo telah terkena racun anjing liar, di mana untuk mencari penawarnya mereka harus pergi ke Gunung Barat untuk mencari rumput batu api. 口是心非。 什么情况？如果真……我死！ Namun pada saat perjalanan, tiba-tiba saja kekuatan King Mu tidak bisa digunakan. Alhasil Ichiro yang melihatnya pun seketika menyerang King Mu. Untung saja ada siluman ular yang langsung menyelamatkan nyawa King Mu. Pada malam harinya, luka yang Zimo alami semakin memburuk. UR yang melihatnya pun seketika mengobatinya dengan cara yang ekstrim. A few moments later. Pada pagi harinya, Zimo yang telah tersadar dari pingsannya, dan semua itu adalah berkat pengobatan alami yang UR berikan. Saat itu juga Zimo yang tertidur pulas. Ia mengimpikan masa-masa saat masih bersama ibunya dulu. Tiba-tiba saja lengan pupil itu telah bangkit dan menyatu pada tubuh Zimo. Yang membuat lengan Zimo menjadi utuh kembali. Sang Huan juga mengatakan kepada Zimo bahwa saat ini dirinya telah mendapatkan warisan kekuatan yang sangat dahsyat, yaitu mendapatkan cakra aliran Kyumen. Karena telah mewarisi kekuatan Kyumen, akhirnya Zimo memutuskan untuk berlatih teknik Dunsu agar ia bisa membuka istana langit ke-9.
什么就是继续。不认错了啊！好厉害啊！遁术可借我领进门修行。 A few moments later. Setelah menjalani latihan singkat, Zimo akhirnya bisa menguasai teknik Dongwu yang terkenal sangat susah itu. Kemudian UR mengatakan kepada Zimo untuk pergi ke pavilion karena untuk menyempurnakan jurus miliknya tersebut. Hingga tak lama kemudian mereka telah sampai ke pavilion Changjin. Disinilah kejadian tak terduga muncul. 因为我们有过继父之情。对的，我们快走吧。难怪。 A few moments later. Ya, ternyata orang yang selama ini menemani Zimo dan kawan-kawan bukanlah UR, melainkan Ying Er yang telah menyamar. Melihat hal tersebut, akhirnya kekacauan pun terjadi. 那天晚上是不是你？ 皇上，皇上，你是皇帝，兵马是我爷。别再杀人了！成功了，我带你们去便是。 A few moments later. 昆仑段东南门。真的，乾坤你乾坤什么？ あなたの天下。 Zimo berhasil membukanya, terkuaklah sudah bahwa yang paling berkuasa dalam hal kejahatan adalah Ibu Ying Er, yaitu dengan menghabisi nyawa Jenderal Kocak. Setelah menghabisinya, kini mereka semua berada di ruangan bawah tanah. A few moments later. Di mana Ibu Ying Er langsung membangkitkan Dewa Iblis untuk menguasai dunia ini, dan pertarungan antara keduanya pun terjadi. NANI? お前はもう死んでいる。 子墨， A few moments later. Namun dengan kekuatan yang sangat besar, Zimo akhirnya tumbang juga, di mana saat nyawanya di ujung tombak, Ibu Ying Er akan menghabisi nyawa Zimo tiba-tiba saja. Anjing, dada gua sakit.
Akibat hal itu, nyawa Zimo terselamatkan dan kembali bangkit dengan memanggil penguasa Dewa Langit ke-9, di mana final battle pun terjadi lagi.开天，这灭天水象。转向奇谋。我从小就领养。 Sombong amat. A few moments later. Setelah pertarungan itu, kini Zimo beserta yang lainnya mendapatkan hadiah yang cukup besar dari Kaisar Wang, sedangkan Ying Er sendiri dipulangkan ke negaranya Jepang. Film pun diakhiri dengan Kaisar Wang yang dikasih teknik Dongsun untuk bisa membuka gerbang langit 9. No. 狗不让。得先忘记你是皇上。 Diam lah bodoh! 不要总想着后。 Dan film pun tamat. Jadi pesan-pesan yang bisa diambil dari film ini adalah kehidupan penuh lika-liku mengajarkan kita bahwa nasib dapat berubah secara tak terduga. Meskipun awalnya kita mungkin lemah dan sial, dengan kekuatan dan ilmu yang kita pelajari, kita dapat menjadi penyeimbang kegelapan dan menyelamatkan dunia. Baiklah, sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. I love you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Come